Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Imam TV, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa berjumpa kembali pada kegiatan bincang-bincang terkait dengan penerimaan peserta didik baru di sekolah SD Al-Imam Islamic School. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman Arif. Saya adalah salah seorang guru di sekolah SD Al-Imam Islamic School. Dan saat ini kita bersama dengan Ustadz Muhammad Fadli, SOS MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Al-Imam Islamic School. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Silahkan Ustadz Muhammad Fadli. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli. Alhamdulillah diamanahi oleh Yayasan Sapin Darussalam untuk menjadi kepala sekolah unit SD AIS. Salam kenal ayah bunda, barakallahu fikum. Baik, terima kasih ayah bunda. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana sih kita harus memilih sekolah yang terbaik untuk putra-putri kita tercinta. Nah, sekarang kita bersama dengan Kepala Sekolah SD Al-Imam Islamic School, kita akan menggali lebih dalam apa saja visi misinya, program unggulannya, kegiatan-kegiatan yang ada di SD Al-Imam Islamic School sebelum kita menitipkan putra-putri terbaik kita di Al-Imam Islamic School. Baik, Ustadz Muhammad Fadli, coba antum berikan satu alasan kenapa sih kita harus menitipkan anak-anak kita untuk sekolah di Al-Imam Islamic School. Baik, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayah bunda serta para sahabat Al-Imam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan utama mengapa kita memilih sekolah Al-Imam sebagai your partner education, ya, sebagai mitra pendidikan buat putra-putri. Pertama adalah secara umum ayah bunda harus melihat sekolah itu berdasarkan visi. Tentunya visi sekolah itu yang harus berorientasi pada ukhrawi, yang dia pandangannya jauh ke depan, yang ingin bercita-cita untuk bukan hanya sukses duniawi tetapi juga sukses akhirat gitu kan. Karena mungkin selama ini masih banyak orang yang menganggap kesuksesan itu kan sebatas prestasi duniawi saja gitu kan. Sementara dalam Al-Quran Allah mengatakan faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi barang siapa yang Allah hindarkan jeratan dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sukses gitu kan. Nah, berarti di Al-Imam ini salah satu orientasi kita selain sukses di dunia, kita juga mengantarkan anak-anak kita untuk sukses nanti di surga, di akhirat. Betul, betul. Nah, makanya ketika kita tahu bahwa sukses yang hakiki itu adalah surga, maka kita melihat apa sih kriteria utama bagi seseorang ketika ingin masuk surga, khususnya putra-putri ayah bunda yang tentunya cita-cita kita semua masuk surga. Di sana ada kriteria utamanya adalah keimanan. Makanya kalau kita melihat di beberapa ayat, Allah selalu menggandengkan surga itu dengan keimanan. Misalkan Allah mengatakan wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil ladzina amanu. Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Maka visi Al-Imam di sini adalah berakidah. Salafus saleh. Kenapa berakidah? Betul. Karena akidah itu yang menjadi objek utamanya adalah keimanan. Itulah yang menjadi visi utama Al-Imam, berakidah. Nah, kemudian juga yang kedua adalah kami sadar bahwa keimanan itu kan ada yang parsial, ada yang sudah menerapkannya secara holistik atau secara utuh gitu kan. Nah, setelah kita melihat ternyata apa sih unsur-unsur yang bisa membuat kesempurnaan iman bagi seseorang, ternyata Nabi SAW bersabda
akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu adalah dengan akhlak yang baik. Makanya divisi yang kedua Al-Imam itu adalah setelah berakidah salafus saleh, berakhlak Quran dan sunnah. Masya Allah, luar biasa. Jadi satu, berakidah salafus soleh, akidah yang benar. Betul. Kemudian berakhlak yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Kemudian yang ketiga, Ustaz? Nah, yang ketiga adalah berprestasi akademik dan non akademik. Jadi kita juga ingin anak-anak itu didorong mereka agar berprestasi. Apalagi di Al-Imam Islamic School itu, Pak Arif, mereka guru-guru menerapkan pembelajaran yang bukan hanya teacher sentris ya, tetapi juga mendorong supaya bagaimana pusat pembelajaran juga ada di murid. Masya Allah. Ya, jadi kalau dulu kan mungkin pembelajaran itu hanya berpusat pada guru. Guru hanya menyampaikan materi, betul, materi ceramah. Tetapi sekarang guru mendorong murid-murid karena mereka di era disrupsi. Nah, ini Al-Imam karena sangat menyesuaikan dengan zaman, mereka melihat bahwa anak-anak ini sangat berpotensi untuk mengakses informasi dari sosial media, sehingga bisa jadi mereka itu lebih tahu informasi daripada kita nih. Betul. Maka didorong supaya mereka juga diberikan kesempatan untuk menemukan informasi-informasi, sehingga posisi guru itu sebagai fasilitator juga gitu kan, melihat dinamika diskusi yang ada. Nah, ini juga untuk merangsang kecerdasan yang akan beroutcome pada prestasi akademik. Masya Allah, luar biasa ya Bunda. Visi dari Al-Imam yang pertama yaitu menjadikan anak kita berakidah sahihah, akidah yang benar, akidah salafus saleh. Yang kedua, menjadikan putra-putri kita memiliki akhlak Qur'ani, ya, karakter yang baik. Dan yang ketiga, menjadikan putra-putri kita untuk memiliki prestasi yang baik. Masya Allah. Baik, Pak Fadli, itu terkait dengan visi dan misi ya, yang ada di SD Al-Imam. Selanjutnya, selain visi dan misi, biasanya di sekolah-sekolah maju, termasuk salah satu Al-Imam ini juga salah satu sekolah terbaik ya yang ada di lingkungan kita. Biasanya sekolah terbaik itu memiliki program-program unggulan. Betul. Nah, apa saja sih program unggulan yang ada di Al-Imam ini? Iya. Jadi ayah bunda, kalau ayah bunda itu misalkan browsing sekolah terbaik di Kecamatan Cilengsi, maka nanti muncul itu Al-Imam Islamic School. Nah, apa sih yang membuat sekolah kita terbaik gitu kan? Di sini karena kita memiliki jaminan kualitas atau disebut sebagai quality assurance, ya, di mana anak-anak itu selama melaksanakan program pendidikan 6 tahun itu ada mereka jaminan yang akan diberikan oleh sekolah. Misalkan untuk tuntas yaumiyah atau diniyah itu ada kajian tauhid. Itu dimana dari kelas 1 itu anak-anak sampai kelas 6 mempelajari beberapa hal. Di antaranya adalah seperti Asmaul Husna, kemudian Kalimatut Thayyibah. Jadi ayah bunda jangan heran kalau misalkan nanti putra-putri ayah bunda ketika belajar di Al-Imam terus kemudian pulang ke rumah melihat sesuatu yang menakjubkan. Contohnya apa itu? Misalkan dia kagum terhadap suatu benda atau suatu fenomena, maka dia akan mengucapkan Masya Allah, gitu ini kan. Wujud dari berakhlak Quran. Berakhlak Qurani, dan ini menjadi jaminan kualitas kita juga. Terus kalau misalkan qadarullah anaknya lagi sakit misalkan, nah terus nanti ada yang bertanya ayah bundanya atau teman-temannya kenapa sakit, dia gak akan iya nih aku sakit, tapi kalau ciri anak-anak Al-Imam itu mereka mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, karena mereka dibiasakan untuk mengucapkan Kalimatut Thayyibah dan masih banyak hal yang lain. Nah itu kelas 1 loh. Nanti ada kelas 2 mereka mengenal tentang rububiyah Allah. Sudah mulai dibiasakan. Sudah dibiasakan. Makanya di dalam misi Al-Imam itu di sini apa? Menciptakan iklim dan budaya sekolah keteladanan sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya ya Bunda,
ketika memilih sekolah itu yang dilihat visi dan misi, apa yang menjadi ekspektasi kita semuanya. Tentunya bukan hanya baik menurut kita, tetapi juga harus baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kajian tauhid itu nanti di mana anak-anak akan mempelajari tentang tauhid rububiyah, atau bagaimana mereka mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Nanti berikutnya tentang af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, dan seterusnya sampai nanti ada asmaul wasifat dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada fikih ibadah dan muamalah. Ya, kita akan mengajarkan rukun Islam, kemudian juga nanti ada toharoh gitu kan. Kemudian juga praktek sholat dan seterusnya. Kemudian ada tuntas hafalan hadis ya, dan doa harian beserta artinya gitu kan. Dan itu semua ada di QA yang dimiliki SD Al-Imam, jaminan quality ya? Jaminan quality insyaallah. Berarti ketika kita menitipkan anak kita di SD Al-Imam ini selama 6 tahun, sekolah menjamin ya. Betul. Menjamin diantaranya berakidah secara sahihah dengan mempelajari mata pelajaran akidah tadi yang sudah dijelaskan, kemudian ada fikih ibadah, kemudian program-program yang lain ada apa lagi? Nah, tadi kan jaminan kualitas atau quality assurance itu kan satu, yang tadi akidah fikih itu kita sebutnya sebagai tuntas yaumiyah diniyah. Nah, yang kedua cinta Al-Quran. Masya Allah, ada program Al-Quran juga. Betul, berarti. Masya Allah. Jadi kita di Al-Imam Islamic School ini kan untuk mempelajari Al-Quran menggunakan metode Asy-Syafi'i. Metode Asy-Syafi'i. Betul, yang ditulis oleh Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah ta'ala. Nah, di sini anak-anak akan mempelajari tahsin dan tajwid, kemudian ada tahfiz juga, kemudian nanti ada tasmi, kemudian ada kenaikan juz. Jadi anak-anak yang sudah setoran 1 juz itu ada tasmi, 1 kali duduk mereka menyetorkan hafalan gitu kan. Nanti yang kesalahannya lebih dari 3 belum lulus gitu kan, karena kami pengen ketat gitu kan. Dan selanjutnya juga ada namanya munaqasyah. Munaqasyah iya. Ini terkait masih program Al-Quran. Masih program Al-Quran. Jadi kalau misalkan ayah bunda biasanya memberikan penilaian Al-Quran itu kepada anak, misalkan mungkin kurang bagus, tapi menurut sekolah bagus. Nah, ayah bunda kan biasanya ya kan sekolah ya wajar dong, dia pasti subjektif gitu kan. Oh tidak, di Al-Imam munaqasyahnya itu kita bekerja sama dengan Kementerian Agama. Masya Allah, kita sudah sampai bekerja sama di Betul. sana. Jadi kami tidak ingin memberikan penilaian yang subjektif. Kita libatkan lembaga luar ya, untuk supaya penilaian dari Kemenak ini dianggap kredibel gitu kan. Sehingga nanti ada munaqasyah untuk anak-anak. Dan nanti juga ada sertifikat bahwa apakah ananda tersebut dari sisi hafalannya mungkin. Nah, nanti ditandatangani oleh dari pihak Kemenak. Kemudian berarti juga termasuk nanti yang menguji itu adalah dari para asatid dari Kemenak. Kemudian Kemenak juga nanti yang akan memberikan sertifikat kepada anak tersebut. Dan terakhir nanti kita juga ada yang disebut dengan khotmil Quran atau imtihan. Jadi anak-anak nanti di setiap mereka berada di level terakhir, mau PG, kalau PG TK itu kan kelas terakhirnya TKB, nanti ada wisuda Al-Qurannya. Kalau unit SD kelas terakhirnya kan kelas 6, nanti ada wisuda Al-Qurannya. Kemudian di SMP ada kelas 9, nanti ada wisuda Al-Qurannya. Seperti itu. Untuk program Al-Quran sendiri ada nggak Ustaz ini target minimal capaian yang dihafalkan oleh anak-anak selama 6 tahun betul. SD? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tentu kalau untuk target kita punya ya. Misalkan dari kelas 1 itu anak-anak mulai menghafal juz 30. Kemudian nanti kelas 2 juga nanti naik juz berikutnya. Sampai nanti akhirnya target sampai ke kelas 6 itu mereka itu hafal juz 30, 29, 28. Gitu secara mutkin. Secara mungkin ya, iya. diujikan dengan pengujinya dari Kementerian Agama. Taib. Masya Allah, luar biasa program unggulan yang ada di SD Al-Imam Islamic School. Nah, sekarang kita tadi sudah melihat visi misi yang ada di Al-Imam, kemudian program-program unggulannya, dan sekarang ayah bunda, kalau kita ingin mendaftarkan
anak-anak kita atau menitipkan anak-anak kita untuk bisa belajar di Al-Imam. Ya. Bagaimana sih caranya, Ustaz? Nah, menarik sekali. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Ya, jadi bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke Al-Imam itu bisa dengan browsing ya ke alimamischool.com. Nah, di alimamislamicSchool.com. Betul. Kemudian nanti di situ ada cara daftar PPDB. Kemudian di situ ada 3 unit, ada PG, TK, SD, SMP. Silahkan pilih sesuai yang SD berarti. Ya, di sini dalam hal ini misalkan SD, berarti klik SD, kemudian nanti download. Download dulu. Dari download itu nanti akan muncul brosur, kemudian program, kemudian juga mengenai tentang visi dan misi ya, sampai juga kepada seluruhnya ya. Gambaran kegiatan gitu kan, silahkan di sana bisa. Baik, Masya Allah. Jadi ayah bunda kalau nanti berkenan untuk menitipkan anak-anaknya, putra-putrinya bergabung di sekolah Al-Imam, bisa kemudian langsung klik yang ada di tanda bawah ini. Dan Ustaz, biasanya Ustaz, di sekolah-sekolah Islam itu kita sebagai orang tua kadang-kadang memilih sekolah itu terkendala di biaya, Ustaz. Sekolah Islam itu yang ada di sekitar kita rata-rata memiliki tagihan yang cukup besar. Nah, bagaimana yang ada di Al-Imam ini? Apakah mungkin harganya terjangkau untuk masyarakat yang ada di sekitar kita? Iya, tentunya ya. Kalau untuk dari segi biaya relatif ya, tetapi bagi ayah bunda yang tentunya ingin punya ekspektasi untuk anak-anak sebagai investasi ya, selain di dunia tapi juga menjadi amal jariah, maka semakin besar yang dikeluarkan tentunya juga semakin besar apa yang didapatkan kan. Karena ada kaidah mengatakan al jaza min jinsin amal, gitu kan. Jadi amalan itu balasan itu tergantung dari amalan gitu kan. Kita, ya. Seberapa besar sih kita berkorban gitu kan. Nah, tetapi Al-Imam Islamic School itu punya memberikan kesempatan kepada ayah bunda bila ingin putra-putrinya daftar bisa mendapatkan harga khusus. Oh, ada harga khusus kan? Iya, ya. Gimana promo itu? early bird. Iya, promo early bird. Jadi bagi ayah bunda yang mendaftarkan putra-putrinya di bulan ini, bulan September, dimulai tanggal 1. Dari tanggal 1 September sampai nanti tanggal 30 Oktober akan mendapatkan diskon yang besar sekali. Masya Allah. Berapa ini, Ustaz, kalau boleh tahu? Iya, harganya itu 11 juta. 11.700 dari? Iya. Dari harganya 17.800.000. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin ayah bunda mendaftarkan anak-anak kita di Al-Imam, bisa kemudian bergabung di bulan ini sampai dengan bulan depan, kita mendapatkan diskon early bird ya, yang awalnya itu 17 juta menjadi kisaran hanya 11.700.000. Nah, itu Masya Allah kan. Ya, mudah-mudahan ayah bunda ini segera mendaftarkan, karena ini mohon maaf seatnya terbatas. Oh, seatnya terbatas. Iya. Berapa saat ini? 20 saja. Betul, gitu kan. Jadi berarti harus buru-buru. Al-Imam hanya menerima 20 murid untuk tahun ini? Ini untuk yang early bird. Oh, early bird saja. Untuk harga yang khusus saja. Oh. Jadi nanti kalau untuk tahun ini target Al-Imam berapa murid, Ustaz? Insyaallah kami targetkan untuk tahun ini kan ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Betul. Masya Allah. Tetapi kemarin aja di tahun kemarin yang daftar itu sebenarnya sudah melebihi gitu kan. Kita dapatkan 2 kelas gitu kan. Maka mungkin kita ingin membuka di tahun ini menjadi 3 kelas. 3 kelas. Itu satu kelasnya berapa siswa, Ustaz? Ya, alhamdulillah untuk kelas kita memenuhi standar tidak lebih dari 20 anak. Masya Allah. Berarti dengan ruangan kelas kita di sekolah Al-Imam itu satu rombal hanya 20 siswa maksimal, karena kita memang ingin pembelajaran yang ada di kelas itu maksimal, sehingga visi dan misi yang sudah kita
capai selama di Al-Imam bisa terrealisasi dengan baik. Ekskul sama prasarana. Oh, baik. Ustadz Fadri, antum sebagai kepala sekolah, kira-kira menurut antum SDM yang ada di Al-Imam ini sudah sesuai profesi belum? Iya, alhamdulillah. Ya, kalau untuk kualifikasi guru di Al-Imam Iya. itu pertama mereka minimal pendidikan S1 jurusan pendidikan. PGSD berarti. PGSD. Insyaallah. Kemudian yang kedua mereka Ini untuk menjadi guru kelasnya menjadi berarti, guru Ustadz, ya? kelas. Untuk Harus menjadi guru PGSD. kelas harus PGSD. Kalau untuk studi itu yang sesuai dengan jurusannya. Jurusannya masing-masing. Betul. Dan guru-guru di Al-Imam itu telah memenuhi 4 kualifikasi guru. Mereka memenuhi standar kompetensi akademik, kemudian juga standar kompetensi sosial, Iya. kemudian juga mereka punya standar kompetensi pedagogis, ya. Kemudian dan standar kompetensi yang paling penting adalah kepribadian, gitu kan. Dan alhamdulillah bahkan di antara guru-guru kami ada yang sudah menyelesaikan pendidikan profesi guru, gitu kan, untuk meningkatkan mutu Kualitas, di SD ya, betul, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Masya Allah SDM-nya sudah sesuai dengan profesinya masing-masing. Kemudian terkait dengan sarana dan prasarananya, Ustaz. Nah, iya. Tentunya sarana prasarana ini menjadi salah satu perhatian utama juga ya para ayah bunda, gitu kan. Ayah bunda tidak usah khawatir, di Al-Imam Islamic School itu alhamdulillah fasilitasnya lengkap. Fasilitas belajar, ruangan ber-AC. Oh, berhasil. Iya. Bahkan Jadi juga siswa ditambah menjadi- dengan kipas juga. Jadi tenang ya. ketika Betul. belajar. Jadi anak-anak belajar dengan nyaman, gitu kan. Kemudian yang kedua juga kelasnya itu ada yang untuk kelas level bawah itu kamar mandinya di dalam. Oh, kamar mandinya sudah di dalam. Kamar mandi Ustaz? sudah di Masya dalam Allah. supaya memudahkan anak-anak yang ingin buang air kecil. Kemudian guru-guru juga alhamdulillah untuk yang khususnya kelas 1 Pak Arif, kita punya guru pendamping. Oh, berarti gurunya ada guru kelas, Ada guru kelas, pendamping, ada guru pendamping. ada guru studi. Ada guru studi. Masya Gitu Allah. kan. Jadi guru pendamping ini standby ya, menemani anak-anak selama Dari masuk sampai dengan pulang tadi, sampai Ustaz. mau pulang. Bahkan nggak sampai di situ loh Ustaz Arif. Iya. Jadi anak-anak yang memang masih kurang maksimal, kita punya kelas responsi. Responsi. Iya, jadi ada pelajaran tambahan Tambahan dan bagi- itu tidak dikenai biaya. Oh, itu bagian dari fasilitas Bagian sekolah. dari fasilitas karena target Untuk menjamin QI tadi. betul. Iya. Karena bagi kami bukan hanya masalah tuntas pembelajaran, tapi juga pendalaman materi. Materi. Masya Allah. Baik, Ustaz. Biasanya di sekolah-sekolah itu untuk apa namanya menumbuhkan minat dan bakat. Iya. Itu biasanya ada program ekstrakurikuler. Nah, di Al-Imam ini ada program ekstrakurikulernya apa saja, Ustaz? Nah, di Al-Imam itu kan ada namanya kurikulum kepemimpinan. Betul. Nah, ekskul ini masuk ke dalam kurikulum kepemimpinan. Makanya di sini ada life skill, kemudian ada ekskul, kemudian ada upacara, kemudian ada outing class dan seterusnya. Nah, untuk ekskul sendiri, alhamdulillah di Al-Imam yang sudah berjalan itu ada berkuda. Oh, berkuda. Betul. Ini masuk olahraga sunnah. Masuk berarti, olahraga Ustaz? sunnah Masya tentunya. Kemudian ada olahraga berenang. Berenang Betul. juga ada. Ada, alhamdulillah. Kemudian juga Bela diri ada nggak, Ustaz? bela diri, tapi Bela diri. untuk bela diri nanti kita melihat dari peminatnya, Oh, gitu kan. Jadi kalau jumlahnya banyak, kita bisa mengadakan bela diri. Kemudian juga kita ada soft skill seperti desain grafis. Desain grafis. Jadi ada anak-anak yang suka membuat flyer, gitu kan. Nanti ada ekskulnya. Masya Allah. Kemudian ada nanti English Club. English Club. Iya, Nah, ini jadi untuk melatih bahasa. Melatih bahasa, conversation, gitu kan. Jadi ayah bunda nanti putar-putarnya yang punya kegiatan ekskul bahasa Inggris itu nanti cacesos gitu. Nice. Berbahasa Inggris. Bahasa gitu. Inggris. Insya Ya, Allah. storytelling gitu ya. Iya, dan Bercerita. bahasanya juga gak apa namanya tuh gak biasa. Misalkan kan kalau misalkan orang itu kalau mau bilang dadah cuma apa namanya tuh be careful misalkan, tapi ada yang lain misalkan take care gitu kan. Masya Jadi Allah. sesuatu yang bisa sapaan-sapaan Islami dengan gitu kan. menggunakan bahasa Betul, Inggris gitu ya. kan.
Terus ada apa lagi Ustaz selain Kemudian juga ada pembiasaan adab. pembiasaan adab? Iya, pembiasaan adab ini yang menjadi penting dan di mana putra putri bunda nanti yang bersekolah di Al-Imam itu ada instrumen penilaian. Jadi di mana mereka itu nanti akan terus dinilai adab mereka Sehari-hari itu. itu gitu kan. Nanti kan kita Setiap laporkan. hari wali kelas Akan terus menilai. Misalkan adab kedatangan itu ada 7 adab misalkan. Nanti dinilai misalkan meletakkan sendal pada tempatnya, skorsnya berapa. Kemudian misalkan menyapa, mengucapkan salam, tertib. Nah, itu nanti dinilai. Nanti setiap bulan itu kita informasikan. Jadi setiap 1 bulan itu siapa yang menjadi duta adab. Masya Allah. Dari mana duta adab itu? Penilaian yang terbesar. Masya Allah. Baik, ayah bunda, luar biasa apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Al-Imam Islamic School. Baik, ayah bunda, luar biasa perbincangan kita hari ini terkait dengan penerimaan peserta didik di Sekolah Dasar Al-Imam Islamic School. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khair kepada Ustadz Muhammad Fadli SOS MPD selaku Kepala Sekolah SD Al-Imam Islamic School. Dan bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk sekolah di Al-Imam, nanti bisa menghubungi alamat di bawah ini dan kemudian langsung mendownload brosurnya, kemudian mengisi formulir yang sudah dicantumkan di situ, dan atau bisa kemudian langsung datang ke sekolah SD Al-Imam Islamic School. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.